Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap di saat-saat seperti ini kita semua tetap dalam keadaan sehat. Atau apapun yang sedang Bapak Ibu alami, tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan peduli atas hidup Bapak Ibu dan saya. Dengan pandemi virus corona saat ini, semua serba terbatas. Orang mau ke kantor semua serba terbatas, orang mau melakukan usaha di luar serba terbatas. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat ya, akibat keterbatasan di luar, rambut memanjang, hampir tidak terurus. Jadi tolong diabaikan. Fokus kita sore hari ini biarlah kepada firman Tuhan yang hidup. Ya, kita mengucap syukur Bapak Ibu. Keadaan seperti ini membuat kita banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mengalami masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang sulit. Coba bayangkan saudaraku. Saya percaya mungkin di dalam waktu hidup Bapak Ibu belum pernah melihat hal seperti ini terjadi secara global. Hampir seluruh negara di dunia mengalami hal yang sama. Bahkan negara-negara maju dengan teknologi yang luar biasa pun mengalami hal yang sedang kita alami saat-saat ini. Jadi Bapak Ibu jangan kecil hati. Semua orang, hampir semua bangsa mengalami pergumulan yang sama. Dan mari kita gunakan saat-saat ini untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita terus bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Perubahan apa yang Tuhan mau aku lakukan di dalam hidup ini agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat saudaraku, saya percaya setiap kejadian pasti tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin yang percaya. Jadi walaupun banyak korban dari saudara-saudara kita, ya secara ekonomi juga mengalami penurunan yang luar biasa, tapi kita percaya semua ini tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Kita bisa lihat bagaimana saudara-saudara kita dulu di dalam kitab Roma Bapak Ibu, ya, ketika kerajaan Romawi saat itu berjaya, mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa kekaisaran Romawi begitu open, begitu terbuka dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Karena saat itu kekaisaran Romawi mereka menganut animisme, menyembah roh-roh yang ada di pohon-pohon, yang ada di sungai-sungai. Tetapi mereka tidak menolak ya, atau tidak langsung apatis kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Itulah sebabnya kekristenan saat itu bisa masuk di sana. Tetapi Kaisar Nero saat itu yang sedang berkuasa di kekaisaran Romawi melihat bahwa pertumbuhan dari orang-orang Kristen ini begitu pesat. Mereka semakin besar dan semakin banyak menguasai lini-lini kehidupan di wilayah tersebut. Dan ini membuat rasa takut dari Kaisar Nero, sehingga apa yang terjadi? Maka saat itu mulailah terjadi penindasan kepada orang-orang Kristen. Kristen saat itu belum dianggap sebagai agama, tapi kata Kristen menunjuk kepada orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya mereka bukan hanya dari perkataan seperti Kristus, tetapi dari tingkah laku, dari perbuatan mereka, dari perkataan, dari karakter. Mereka ini orang-orang yang mau menjadi seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saat itu orang-orang Kristen ini, orang-orang yang sedang bertumbuh untuk menjadi seperti Kristus, mengalami penindasan, dibunuh, dianiaya, ditangkap, dipenjarakan, tanpa melalui proses pengadilan, saudaraku. Bahkan orang-orang Kristen saat itu dibunuh dengan cara yang sangat keji. Jadi penindasan seperti itu mereka alami. Jadi saat itu untuk bisa mengaku bahwa mereka adalah orang Kristen, pengikut Kristus, itu bukan perkara yang sepele. Karena untuk berani mengatakan dengan mulut bahwa mereka adalah orang Kristen, pengikut Yesus, maka konsekuensinya adalah mereka bisa dibunuh. Kalau kita lihat pada Roma pasal
yang kelima ayat yang 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita harus percaya bahwa kita diselamatkan, dibenarkan karena iman percaya kita kepada Kristus. Katakan amin, saudaraku. Ya, kepada Kristus iman percaya kita. Nah, saat itu seperti saya katakan di awal, untuk berani mengatakan imanku atau Tuhanku atau keselamatanku adalah Yesus, itu konsekuensinya adalah bisa dibunuh saat itu. Jadi memiliki iman percaya pada Yesus saat itu sungguh luar biasa. Jadi Kaisar Nero berusaha untuk meniadakan orang-orang Kristen. Tetapi kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Orang-orang Kristen saat itu memiliki iman yang militan, saudaraku. Mereka berani taruhannya nyawa demi menunjukkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah perkataan jemaat di Romawi saat itu bisa diaplikasikan kepada kita sehingga kita bisa berkata bahwa I am saved because of faith. Saya diselamatkan atau dibenarkan karena iman. Memang benar, saudaraku. Kita diselamatkan karena iman. Tetapi ya, kita juga harus menunjukkan buah-buah dari iman kita tersebut yang bisa dilihat oleh orang banyak. Melalui apa? Melalui perbuatan kita. Melalui perkataan kita. Jadi saya bisa katakan bahwa perbuatan kita sehari-hari itu cermin atau gambaran dari iman percaya kita kepada Yesus. Akan sangat tidak berguna ketika kita di gereja berkata, saya percaya Yesus, saya anak Tuhan, saya percaya Dialah Juru Selamat. Tapi kemudian sepulang dari gereja, Senin sampai Sabtu, hidup kita tidak seperti iman yang kita katakan pada hari Minggu, saudaraku. Alangkah jauh lebih dahsyat ketika perbuatan kita, perkataan kita, Senin sampai Sabtu setiap hari menggambarkan iman percaya kita kepada Yesus. Sehingga apa? Kita jadi berkat. Lewat perbuatan, lewat tingkah laku kita, orang bisa melihat bahwa kita benar-benar Kristen. Kita the follower of Christ, kita pengikut Kristus. Sehingga kita bisa jadi berkat bagi orang banyak. Nah, itulah yang Tuhan Yesus mau, Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini, saudaraku, biarlah saat-saat seperti ini kita merefleksi diri. Apakah perbuatan kita, perkataan kita sudah menggambarkan bahwa kita ini adalah murid Kristus. Karena banyak, saudaraku, orang yang mengatakan bahwa mereka adalah seorang Kristen, tetapi masih ada 1-2 hal yang mereka belum selesaikan di hadapan Tuhan. 1-2 hal di mana mereka belum bertobat di hadapan Tuhan. Mereka masih simpan atau masih menikmati perbuatan-perbuatan seperti itu. Saya mau katakan, Bapak Ibu, waktu seperti ini sebenarnya teguran Tuhan buat kita untuk kita memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan, agar kita benar-benar bersih. Karena hanya orang yang suci hatinya yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi gunakan waktu ini untuk kita lepas dari segala ikatan, lepas dari segala karakter yang tidak baik, lepas dari segala hal-hal yang tidak kudus yang menjadi penghalang kita untuk memandang kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8 saya akan bacakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kalau sampai saat ini saudaraku kita bisa hidup, masih ada, masih bernafas hingga detik ini, itu dikatakan karena kemurahan Allah yang menuntun kita kepada pertobatan. Tuhan begitu baik. Mungkin kalau orang lain sudah tidak sabar melihat tingkah laku kita, kepura-puraan kita. Tapi Tuhan sabar menantikan pertobatan kita untuk hidup-hidup benar hanya bagi Tuhan.
Hidup kita bukan lagi bagi dunia, bukan lagi bagi dosa, bukan lagi bagi diri kita sendiri, saudaraku. Bukan lagi bagi ego kita, tapi semata-mata bagi Tuhan. Inilah bukti iman dan cinta kita kepada Yesus, di mana segalanya kita lepas hanya untuk Yesus berkuasa sepenuhnya di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Berkata cinta kepada seseorang, it's easy. Tetapi membuktikannya perlu perjuangan. Sama ketika kita berkata, saya beriman pada Yesus. It's easy. Tetapi untuk menunjukkan iman percaya itu, saudaraku, kita perlu menunjukkan di dalam kehidupan kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan tentunya. Jadi pada ayat yang keempat ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada umat di kota Roma untuk jangan menganggap sepi. Atau jangan anggap enteng kekayaan kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, dan kelapangan hatinya. Kalau seakan-akan hari ini melakukan dosa, melakukan kesalahan, oh Tuhan tidak menegur, Tuhan seakan-akan diam, atau Tuhan mungkin tidak memperhitungkan itu sebagai kesalahan yang besar. No, please buang pemikiran seperti itu, saudaraku. Jangan anggap sepi kebaikan Tuhan. Jangan anggap sepele. Kalau Tuhan masih kasih kita waktu saat ini, itu karena belas kasihan Tuhan untuk menuntun kita masuk di dalam pertobatan yang sempurna. Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jangan sampai, saudaraku, kita terlalu asik dengan dunia, terlalu asik dengan kenikmatan yang dunia tawarkan. Ternyata kita sedang menimbun murka atas diri kita sendiri. Kita tidak sadar. Karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Jadi waktu-waktu yang baik ini, saya katakan saat ini waktu yang baik, saudara. Tetap ini adalah waktu yang baik. Bagi banyak orang berkata ini waktu yang sangat tidak baik karena banyak penderitaan. Tapi saya katakan ini waktu yang baik. Untuk apa? Untuk kita merefleksi diri, bercermin, dan kemudian kita masuk dalam pertobatan yang sesungguhnya. Ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan, Tuhan akan membalas kita menurut perbuatan kita. Artinya di sini saya mau tekankan buat kita semua, perbuatan Bapak, Ibu, dan saya dalam setiap lini kehidupan itu penting di mata Tuhan. Jangan anggap sepele. Mungkin perbuatan itu tidak ada yang lihat. Perbuatan baik kita kepada orang lain. Ketika Bapak Ibu menolong seseorang, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan melihat. Ketika engkau mendoakan orang, mungkin secara finansial engkau belum bisa membantu orang tersebut, tapi engkau bisa berlutut di hadapan Tuhan, berdoa. Engkau berdoa supaya orang itu mengalami mujizat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya bertobat. Oh, saudaraku, engkau sedang melakukan perbuatan yang sungguh amat baik di mata Tuhan. Tuhan catat itu. Dan ketika engkau masih menikmati dunia ini, hidup di dalam keinginan dunia ini, saya mau katakan juga, Tuhan pun mencatat ya. Dan Tuhan akan membalas setiap orang, termasuk kita semua, menurut perbuatan kita. Itulah sebabnya, saudaraku, perhatikan perbuatan kita. Karena saya katakan, perbuatan itu cermin dari iman percaya kita. Dapat dikatakan juga, perbuatan kita setiap hari itu gambaran ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berbicara tentang iman, itu harus diwujudkan iman itu di dalam ketaatan. Sehingga bukan berarti keselamatan, iman, plus. Bukan. Perbuatan itu adalah cermin dari iman kita kepada Yesus. Ketika kita berkata, aku percaya Tuhan, maka bukti dari percaya kita kepada Yesus, setiap perkataan Yesus akan kita lakukan. Setiap perintahnya, walaupun sulit, walaupun dengan air mata, saudara, kita rindu untuk melakukannya. Karena kita tahu ketika kita taat, kita menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan bukan disenangkan lewat perkataan kita yang puitis, berkata I love you Jesus, engkau lebih dari segalanya.
Engkau segalanya bagiku. Tapi perbuatan kita nol, tidak sesuai dengan perkataan. Itu tidak berarti buat Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan, yang mengguncang surga adalah ketika perbuatan kita sesuai dengan apa yang firman katakan. Itulah iman, saudaraku. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, dari 6 saya ulang, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal, katakan hidup kekal. Kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Jadi ketika kita tekun berbuat baik, ya, berbuat baik karena apa? Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Bukti dari iman kita kepada Kristus. Kita taat dan berbuat baik kepada siapapun. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasan. Oh, luar biasa, hidup kekal. Surga, saudaraku. Coba siapa yang bisa menjamin masuk surga? Hidup ini hanya sekali, saudara. Ya, kita tidak tahu batas umur kita. Tapi biarlah target Bapak Ibu dan saya sama. Kita tidak tahu tanggal kapan kita take off. Tanggal kita pulang. Tapi biarlah target kita sama. Seperti target marketing, profit, penjualan. Targetnya sama, profit. Nah, target Bapak Ibu dan saya harus sama, yaitu apa? Surga, saudara. Buat apa kita hidup di dunia yang begitu singkat ini, penuh dengan pergumulan, tapi ujung-ujungnya tidak ke surga. Jadi berbicara kalau Bapak Ibu mau masuk ke dalam kerajaan surga, tempat yang kudus, sakral, di mana Allah yang kudus bertahta. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke tempat itu. Hanya orang-orang yang hidup di dalam ketaatan sesuai dengan firman-Nya. Ayat ke-8, tetapi murka, perhatikan, dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ketaatan ini penting. Bagi yang tidak taat kepada kebenaran, tidak taat kepada firman, kepada perkataan Yesus Kristus, dikatakan, tetapi murka dan geram bagi mereka yang mencari kepentingan sendiri. Menjadi orang egois ternyata dosa, saudaraku. Tidak mau memperhatikan orang lain. Tidak mau berdoa bagi orang lain. Hidupnya hanya bagi diri dia sendiri. Yang penting dirinya sukses, maju, dirinya berhasil, harum namanya. Rela menjatuhkan orang lain demi dia naik. Rela menjelekkan orang lain demi dia tersohor, saudaraku. Itu dosa. Itu dikatakan apa? Kepentingan diri sendiri. Nah, Tuhan benci orang-orang yang berkelakuan seperti ini. Tidak akan pernah Tuhan izinkan orang seperti ini kualitasnya untuk menikmati kekekalan bersama Dia. Orang-orang yang bisa menikmati kekekalan bersama Yesus dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang berkarakter seperti Dia. Orang-orang yang mau diproses untuk menjadi seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu dan saya, mari. Kalau masih ada hal-hal yang perlu kita bereskan saat-saat ini di hadapan Tuhan. Ya, mungkin karakter kita egois, maunya dipentingkan atau maunya main aman, tidak berani melangkah, saudaraku. Tidak mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, atau masih ada keinginan-keinginan yang sebenarnya menjadi target orang duniawi. Anak Tuhan tidak boleh lagi seperti itu. Masih terikat ambisi-ambisi yang salah, saudaraku. Menghalalkan segala cara untuk mencapai mimpinya. Kalau masih seperti itu, masih terikat kesombongan. Mungkin merasa bangga, saya lebih dari orang lain. Saya lebih dari keluarga saya lebih dari orang-orang di sekitar saya. Mungkin tidak dia tunjukkan, tapi dalam hatinya dia berkata, saya lebih dari kamu. Saya lebih hebat dari kamu. Mungkin dia membanggakan pendidikannya yang tinggi.
gelarnya yang begitu tinggi, membanggakan jabatan yang begitu tinggi, membanggakan kekayaan yang begitu banyak. Saya mau katakan saudaraku, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kita memiliki kualitas seperti itu. Buang segala kebanggaan yang dari dunia. Orang dunia mencari itu. Anak Tuhan tidak boleh lagi orientasi hidupnya kepada hal-hal seperti itu. Kebanggaan kita harus hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kita harus berani berkata bahwa Yesuslah kebanggaanku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Mungkin Bapak Ibu orang hebat, secara pendidikan kau luar biasa, jabatan kau tinggi, secara kekayaan kau sangat diberkati. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, semua ini nothing, semua ini tidak ada apa-apanya dibandingkan engkau. Engkaulah yang paling tertinggi dan menjadi kebanggaan dari hidupku. Semua yang kunikmati ini bonus. Maka Tuhan akan disenangkan lewat sikap-sikapmu, saudaraku. Jadi saat seperti ini, saat yang baik. Banyak pergumulan di luar, tapi saya mau katakan, tetap ini saat yang baik untuk kita bercermin, merubah diri kita. Selagi masih ada kesempatan. Kita tidak tahu kapan hari akan datang, saudaraku. Tapi selama masih ada kesempatan, gunakan untuk kita berubah. Gunakan untuk kita bercermin. Apakah aku sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kalau saat ini berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tersenyum gak ya lihat aku ya? Biarlah itu menjadi pemikiran kita, saudaraku. Kalau saya percaya saat-saat seperti ini kita akan gunakan untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sehingga kita benar-benar bisa menjadi berkat. Tuhan akan pakai kita secara maksimal. Kita akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, enak saudaraku. Kita akan pekakan suara Tuhan. Kita akan tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Baik dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, maupun di dalam pelayanan. Sehingga ambisi-ambisi mungkin dalam pelayanan tidak ada lagi. Dan pelayanan kita akan tepat sasaran. Kita seperti petinju yang tahu arah kemana kita memukul. Apa yang kita pukul. Kita tidak sembarangan memukul. Karena kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memimpin pelayanan kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita pun dipimpin oleh Tuhan. Siapapun yang kita layani pun Tuhan yang datangkan. Ya, Tuhan yang akan pimpin semuanya. Sehingga indah hidup ini. Pelayanan tepat sasaran. Perkataan kita tepat sasaran. Dan Tuhan pastinya menjadi oknum tertinggi yang paling kita senangkan. Jadi saudaraku, saya berharap kita semua tetap di dalam kasih Kristus. Tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Gunakan saat-saat ini untuk semakin intim dengan Tuhan. Merefleksi diri kita. Agar Tuhan menyampaikan. Kalau ada hal-hal yang masih jadi keterikatan bagi kita, Tuhan akan singkapkan kok saudaraku. Kalau masih ada keterikatan, mungkin kesombongan, mungkin rasa benci, mungkin rasa belum bisa mengampuni, mungkin dendam, ya, mungkin rasa tidak percaya diri, mungkin mau main aman, tidak berani berkorban bagi Tuhan. Itu nanti Tuhan akan singkapkan sehingga kita akan semakin menjadi manusia yang berkenan. Diberkati kita semua saudaraku, maju terus di dalam Tuhan Yesus. Percaya penyertaan Tuhan buat kita. Salam sehat, salam bahagia, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.